Pinggang di situ, buat pinggang. Jadi ada satu titik di sini. Coba cari di sini ada saya. Wah, jangan ngerekam semua, satu aja. Ada buat pinggang. Cara menotoknya itu memutar seperti tawaf ya. Nanti kalau antum sudah jam terbangnya udah tinggi, dia antum sendiri akan bisa menemukan di balik buat pinggang itu tuh ada sesuatu yang ini. Di situ gunanya untuk apa? Syahwat. Ejakulasi dini, jumlah sperma bermasalah dan jumlah sel telur. Jadi perempuan juga di sini. Nah, oke. Tawaf itu memutar berlawan membelakangi dari jam-jam. Udah. Sekarang nomor 3. Titik kesuburan baik laki dan perempuan. Oke? Sekarang untuk titik rahim, ginjal, pasaki ginjal, daerah ginjal, terus sampai ke pinggang, ini, ya, ada rahim 1. Jadi dia posisinya gini untuk mengukur letak rahim, biar antum bisa mengikuti jejak dari rahim itu sendiri. Ini tengah, ya. Dari tengah ini antum ukur ke sini, dari tulang tengah 1 ditambah setengah lagi ruas jari kita, antara sinilah rahim. Lebih kurang. Pendeteksi yang pertama itu pasti munculnya cuma 1 jarak 2. Biasanya bentuknya kayak sumbatan. Kalau dari titik ini ditotok tuh udah kayak bentuk sumbatan dari sini sama sini. Nah, sumbatan itulah menunjukkan di situ letak rahim yang sesungguhnya. Jadi kalau seandainya sumbatan itu ketika sudah ditotok antum tekan lembut, ya lunak, itu letak rahim yang bagus dari sumbatan. Tapi ketika antum totok, ya kemudian muncul sumbatan itu, kita totok lagi keras, kita totok kembali, lembut sumbatan itu menandakan indikasi apa? Keguguran. Selanjutnya, rahim itu kalau ketemu keras, ditotok makin keras, maka indikasinya apa? Penyumbatan. Ada penyumbatan. Daerah rahim. 1, ya di sini 1, 2, dan yang paling tinggi itu daerah sini. Jadi kadang-kadang diagnosa dokter kok seperti ini nih, spermanya begini, nggak bisa ini karena rahimnya seperti enggak. Kalau udah kayak gitu, pasti kebanyakan pasien yang saya alami itu ada masalah di letak rahimnya tinggi. Berjuanglah para bapak-bapak yang istrinya punya rahim tinggi. Ya, sudah. 1, penanganan. Pak Soki, kok kabur pula tuh? Oke. Kalau hamil deteksi janin. Nah, penatokannya normal dari sini sampai ke ginjal normal aja. Ya, sampai ginjal normal aja. Jadi aja. Jadi kalau ada sumbatan silakan tekan. Tapi batas dari ginjal ke pinggang jangan ditekan. Bukan itu tak ditotok. Berapa durasi totokan? Berkurang berapa persen? 50 sampai 60%. Trimester berapa itu? Kalau yang pertama boleh nggak ditotok? Belum boleh, nggak usah dulu. Nanti khawatirnya terlalu keras totokan untuk di rahim pertama, karena bayinya masih baru terbentuk janinnya, masih berupa gumpalan darah. Ya, nanti kalau dari totok ini nggak boleh ditotok Pak. Jadi totokannya dari pinggang ke atas saja, habiskan pinggang ke atas bolak-balik. Secara otomatis deteksi jenis kelaminnya itu ya, nah totok sampai ke ginjal, balik lagi atas, bolak-balik. Nah ini nih, ini tulang kan? Ya, Pak Selamat panen ini dia panen sumbatan. Ternak penyakit nih kayaknya bapak nih nah. Ini ya, tulang tengah kalau dia hamil otomatis dia akan ketarik. Ini langsung mengencang. Kencang. Kalau tuh kencang. Itu berapa bulan? Umi. Itu berapa bulan ketawanya kencang? Kalau trimester pertama kayaknya belum kencang. Tapi kalau dia udah terbiasa dia langsung bisa detek janin. Tapi kalau yang baru-baru biasanya 5 bulan ke atas sudah
bisa, insya Allah. Kencang di sini, antum tekan. Sini, atas sini antum tekan. Kalau dia masuk ke dalam, tekanannya itu bukan di situ janinnya. Antum balik lagi ke kiri, tekan. Kalau seandainya di kiri ini ditekan, mantul ya. Kayak ada kita nekan karet kencang ini loh. Tekan langsung mantul. Di situ letak janinnya. Tinggal lagi tengok kanan atau kiri. Kanan jenis kelaminnya. Perempuan sebelah kiri. Paham? Sekarang kalau ada masalah, terindikasi janinnya bermasalah. Tali pusar, apalagi melintang sama susah, itu sama caranya. Bapak mau sujud? Gimana apa sujudnya? Ya turun Pak. Toto, ibunya diajak untuk ini bergerak terus. Toto, oke, toto sampai di turunkan durasi tekanan sampai sekitar 50% atau 40%. Tekan sampai batas pinggang. Jangan sentuh dulu lumbar 45 ya. Jangan disentuh. Setelah itu suruh dia durasi ke sini berapa menit? 30 menit bolak-balik. Sisanya 30 menit itu bagilah. Kalau dia duduk 10 menit, artinya sujudnya 5 menit aja. Nah, kalau sudah sujudnya 10 menit, berarti duduknya 15 menit. Yang ditotok di mana? Kalau duduk sujud. Daerah mana? Pinggang, ginjal ke batas pinggang. Yang berpotensi untuk mutar bayi. Totokannya daerah sini sampai ke sini. Dengan posisi duduk. Andai ibu punya inisiatif 10 menit duduk, 5 menit aja sujudnya. Atau kalau ibunya punya pemikiran, kuat nggak 15 menit duduk, 10 menit sujud, kuat kata pasien, lakukan. Artinya durasi sujud itu lebih sebentar daripada duduk. Kenapa ada posisi duduk dan sujud? Supaya aktif. Ibu aktif, janin pun akan aktif bergerak. Dengan posisi seperti ini dilakukan, jangan sekali-kali sentuh itu rahim. Nanti kalau seandainya dia sudah benar, ataupun kalau dia sudah masuk HPR, ya, sentuhnya dari lumbar berapa? Lumbar 5 ke 4 dulu. Sebelum positif, bayinya posisinya normal. Kalau sudah normal, baru kita gaskan dari lumbar 4 ke notonya salah. Saya pernah alami notok bolak-balik PP nggak buka. Saya ubah lagi posisinya dengan totokan satu arah buka. Nanti terjadi di 3 testimoni. Enggak, fungsinya beda. Buka pintu rahim berapa? 45. Kalau melenturkan pintu rahim 54. Kalau posisi bayi bermasalah boleh disentuh di lumbar 45, arahnya kemana? 54. Hanya cukup dilenturkan. Mana tahu dengan lenturnya pintu rahim, bayi bagus langsung turun. Nah, sekarang kalau ada masalah tentang preeklamsia. Preeklamsia itu adalah proses ibu itu darahnya tinggi. Ya, kadang-kadang cairan udah masuk bengkak ke kaki, ada masuk organ-organ. Nah, yang seperti ini, seperti apa? Totoknya di mana? Tensi. Jadi tetap juga di sini 30 menit, atur di sini, ya, fokusnya dia darah sini di apa? Tensi, kemudian daerah sini karena usianya berapa maunya? Frekuensinya biasanya udah gede ya. Boleh totok pintu rahim? Boleh totok pintu rahim. Arahnya kemana? 45, benar. Yang 54 tuh kalau bermasalah pada letak. Ya, lain dari letak, silakan ditotok searah ke bawah. 4, 5. Ya, terus kalau ada plasenta akreta itu adalah plasenta yang lengket di dinding rahim. Kemungkinan lahir itu pasti cesar, rahimnya diangkat. Bisa lepas? Insya Allah. Ini semua berdasarkan testimoni ya, lepas.
Insya Allah lepas. Posisinya apa? Seperti tadi duduk. Tapi lebih banyak duduk daripada lebih banyak dari dia sujud daripada duduk. Pancingannya kebalik. Sujudnya dibanyakin. Karena dengan proses sujud dia membuat ari-ari itu bergerak pada posisi normal. Paham tak? Ya? Ya tak? Bisa? Ada pertanyaan nggak? Untuk rumus silakan dibaca. Ada pertanyaan untuk Ibu Promil? Ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulsel. Ya, saya bertanya. Silakan monggo. Yang pertama, ini kan tadi selalu dibahas masalah perempuan dan laki-laki, ada ya. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya orang minta hamil, tapi laki-lakinya tidur? Ya, ngerti ya maksud saya? Ya. Pertama, Ya udah. Ya, jangan buang waktu. Yang kedua itu bagaimana umur berapa batasnya? Kalau umur 50 tahun masih bisa hamil tidak perempuan? Ya, yang kedua. Yang ketiga, dan umur berapa sampai berapa usianya baru batasnya bisa hamil? Itu saya tulis. Siapa tuh kata saya? Ya, misalnya saya minta, ya, misalnya dia umur berapa bisa hamil batasnya perempuan? Batasnya. Intinya ya udah kebaca. Yang tidur atau impoten kata lainnya itu hanya titiknya di kesuburan lumbar 3 dan di buah pinggang tadi. Udah nggak usah dianeh-aneh. Itu aja fokusnya. Ya, totok di situ. Kalau udah fokusnya di situ, dicoba insya Allah pasti ada perubahan. Terus kalau untuk batas wanita hamil, saya terakhir kali testimoni 49 tahun. Alhamdulillah hamil. Belum punya anak sama sekali. Jadi inti dari sini ini sebenarnya satu, ya, wanita itu asal masih giat haidnya, masih lancar haidnya. Mau dia usia 70 tahun sekalipun masih tetap bisa dibuahi. Kalau laki-laki beda, laki-laki dia merasa egonya tinggi, mentang dia udah dari muda udah punya anak, ketika tua dia merasa tetap cospleng kan. Semakin tua dia, penurunan kualitas sperma itu semakin ada. Dari pola hidup, gaya makan dia, merokok, suka minuman keras, itu lebih banyak pengaruhnya kemana? Ke kualitas sperma, bahkan kepada tidur dan tidak tidurnya tadi. Udah, ada lagi?